Apps 9. Ceklek. Mama kembali terkejut melihat Yuna yang bobok musel pangeran. Memeluk pangeran dengan sangat mepet. Bahkan kepalanya berada di dada pangeran. Tangan pangeran memeluk Yuna dengan nyaman. Dengan cepat Mama kembali turun ke kamarnya. Menarik suami yang baru aja nyampirin handuk hendak masuk ke kamar mandi. "Mama kenapa sih?" tanya Pak Seno dengan heran. "Papa harus lihat ini." Bawa HP juga. Meraih ponselnya yang berada di atas meja rias. Kembali menarik tangan Papa keluar kamar. Tergesa langkah dua orang ini menuju kamar Yuna. Kamarnya masih terbuka, karena tadi Mama memang tak menutup kembali. "Lihat deh, Pak," menunjuk ke arah ranjang. Papa terbelalak menatap kedua anaknya yang masih ada di posisi awal. Mama maju, mengarahkan kamera ponsel ke Yuna dan Pangeran. Bibirnya tak berhenti tersenyum. Kembali memasukkan ponsel ke saku saat sudah mendapatkan beberapa foto. "Pak, Mama gemes banget lihat mereka." "Biarin aja, Ma. Ayo kita keluar. Yang penting udah dapat fotonya." Setengah jam berlalu. Pangeran yang merasakan sesak di dada, mencoba mengangkat tangannya. Meraba bagian dadanya yang seperti tertimpa batu. Menyentuh rambut Yuna, lalu meraba telinga, pipi. Yang diraba mulai risih, merasa terusik. Meraih tangan nakal pangeran. "Aku masih ngantuk, Bok." Mendengar suara wanita di pagi hari saat mata belum terbuka, spontan membuat jantung pangeran berdegup cepat. Mata yang masih pengen merem itu langsung terbuka. Menatap kepala yang nempel di dadanya. Sialnya satu tangannya benar-benar memeluk pinggang Yuna erat. Jeritnya. Yuna yang mendengar jeritan pangeran, langsung melek, bangun dan menatap pangeran yang terbaring di sampingnya. Menatap seluruh pakaiannya. Masih nempel sempurna. "Kamu ngapain tidur di kamarku? Elo ngapain bobo meluk gue?" Pangeran mengelap dadanya. "Nggak sengaja. Aku kira ibuku. Maaf." Turun dari tempat tidur dengan wajah cemberut. Sungguh, semalam tidurnya sangat nyaman. Terasa seperti tengah dikelonin ibunya. Cukup kecewa saat kenyataan mengatakan bahwa itu adalah suami, bukan ibunya. Suami yang menjadi penyebab kepergian ibu. Pangeran masih mengelap A. "Lo nggak kutuankan?" Mata yang berkaca-kaca itu melotot, marah dengan pertanyaan pangeran. Tapi sedih mengingat ibunya. Akhirnya ada bulir yang menetes membasahi pipi. "Enggak." Berjalan dengan cepat masuk ke kamar mandi. "Kok malah nangis sih?" Heran. Nggak mau telat sekolah, dia bergegas kembali ke kamarnya melalui pintu balkon. Mama tersenyum menatap dua anak berseragam putih abu-abu yang berbarengan menuruni tangga. Muka sama-sama cemberut karena kejadian bangun tidur tadi. Duduk di kursi yang biasa mereka pakai. Mulai membalikkan piring. Seperti biasa, Yuna ngambilin makan untuk pangeran. "Gimana semalam, Nah?" tanya Mama yang sengaja mau memancing obrolan. Yuna dan pangeran sama-sama gugup. Membatalkan sendok yang hampir menyentuh mulut. "Gimana apanya, Ma?" Pangeran balik nanya. "Semalam kan Mama ngasih HP ke Yuna. Gimana? Udah bisa belum?" Mama jelasin maksudnya. Yuna tersenyum, pangeran lanjutin makan. "Udah kok, Ma. Semalam aku udah belajar cara pesen taksi online sama ojek online. Belajar kirim pesan lewat WhatsApp juga." Mama tersenyum. "Syukur kalau gitu. Kamu bisa bawa mobil, Nah?" Papa nimbrung. Yuna menatap Papa, tersenyum, lalu menggeleng. "Emang mobilnya mau dibawa kemana, Pak? Aku sih nggak kuat." "PPPF, uhuk." Pangeran tersendak, segera ngambil minum dan meneguknya. Menatap istrinya dengan kesal. "Lo on apa pura-pura bego sih?" Yuna menatap pangeran dengan kening berkerut. "Kenapa tiba-tiba ngatain on sih? Lagian yang ngomong sama aku kan Papa. Bukan kamu." "Kenapa nyahut?" balas Yuna sama keselnya. "Gimana nggak nyahut, kalau lo lebih tinggi dari Monas?" Yuna tambah bingung. Apa yang membuat pangeran marah? Bikin orang keselak aja. Kembali lanjutin makan. Papa sama Mama saling tatap melihat perdebatan pangeran dan Yuna yang sama sekali nggak penting. "Gini maksud Papa, Nah? Kamu bisa nyetir mobil?" tanya Papa lagi. Yuna natap Papa.
Enggak bisa, Pak. Aku bisanya gus sepeda. Jawabnya sambil nyengir. Uhuk, uhuk, uhuk. Kembali pangeran keselak. Astaga, kamu bisa mati keselak. Komentar Yuna sambil menutup mulut dengan telapak tangan. Mama tersenyum mendengar ucapan Yuna. Cewek kampungan. Gaptek, udik, oa. Yuna menyumpal mulut pangeran dengan paha ayam. Mendorong kursi ke belakang dan segera berlari masuk ke dapur dengan tertawa. Sialan lo ya. Awas, nggak gue ajari lagi. Teriaknya sambil memegang paha ayam. Papa berdehem. Ran, kamu semalam dari mana? Biasalah, anak muda. Kembali menggigit paha ayam itu. Kenapa masih nggak belajar? Udah siap berangkat pakai angkot. Pangeran melirik papa dengan tatapan yang sangat kesal. Tetap diam, sama sekali nggak berniat untuk menjawab. Karena dia yakin papanya nggak serius dengan ancamannya. Ngabisin minuman dan segera beranjak. Nyampirin tas di bahu, lalu ngeloyor pergi. Ran, ajak Yuna berangkat bareng. Seru mama. Ogah, tetap jalan dengan congkaknya keluar dari rumah. Saat membuka pintu depan, Awan juga tengah mematikan mesin motor. Tatapan keduanya bertubrukan. Ada rasa tak rela melihat Awan terlalu dekat dengan Yuna. Tapi ia tak memiliki alasan yang tepat. Awan, seru Yuna yang sudah berdiri di ambang pintu. Hei, nak, tersenyum lebar. Berjalan masuk ke teras rumah, menyalami mama dan papa pangeran yang berdiri di sana. Pagi, om, tante. Pagi juga, Awan. Tumben kamu hampiri pangeran. Sapa mama. Awan nyengir. Mau ngajakin Yuna berangkat bareng, Tan. Kebetulan kita ini sekelas. Satu bangku juga. Oh, kalian ini satu kelas. Sahut papa. Iya, om. Tapi Yuna mau berangkat bareng sama pangeran. Lanjut papa. Kata siapa? Pangeran menatap Yuna. Gue mau jemput Intan. Terserah lo mau berangkat sama siapa. Berlalu menuju garasi. Memakai helmnya dan segera menjalankan motor keluar dari pekarangan rumah. Bener-bener iya, anak itu. Papa memijat pelipisnya. Cukup pusing memikirkan kelakuan anaknya. Boleh kan, om? Saya ajak Yuna berangkat bareng. Pak Seno ngangguk. Boleh, tapi jangan ngebut ya, ucap papa dengan terpaksa. Yuna meminta tangan papa dan mama untuk disalami. Aku berangkat dulu ya, Pak, Ma. Pamitnya. Mama memeluk Yuna. Jangan terlalu dekat dengan lelaki lain ya, sayang. Ingat, kamu udah bersuami. Jaga diri kamu. Bisik mama. Yuna melotot kaget mendengar penuturan itu. Tapi tetap tersenyum dan ngangguk. Aku berangkat, Ma. Mengulangi ucapannya. Mama dan papa ngangguk. Melambaikan tangan saat motor ninja putih itu mulai berjalan meninggalkan rumah. Pak, mama nggak rela Yuna dideketin Awan gitu. Dia kan mantu kita. Keluh mama. Anakmu itu, Ma, bikin pusing. Papa nggak sabar pengen narik semua fasilitasnya. Sahut papa dengan kesal. Mengulurkan tangannya. Papa berangkat dulu, iya. Mama menjabat tangan papa, menciumnya dengan takzim. Hati-hati, Pak. Awan menghentikan motor di deretan pertama saat lampu merah pas perempatan jalan. Nah, lo beneran sepupuan sama pangeran. Sedikit menoleh agar Yuna mendengar yang ia tanyakan. Iya. Jawabnya singkat. Awan cuma ngangguk, percaya aja. Walau sebenarnya curiga sesuatu. Tak begitu lama, moge pangeran berhenti tepat di samping kanan Awan. Tentu sudah ada Intan yang membonceng di belakangnya. Awan menoleh, tersenyum miring. Cepat juga ya. Sapanya sambil natap pangeran dan Intan. Paha putih mulus itu terpampang sangat jelas. Awan geleng kepala. Duh, pagi-pagi bikin ngaceng. Umpatnya lirih. Tapi terus saja menatap paha itu melalui kaca spion. Kedua moge itu berhenti di parkiran sekolah bersamaan. Yuna berpegangan erat di bahu Awan untuk turun dari motor. Melirik suaminya yang udah sibuk merapikan rambut Intan. Makasih ya, Wan. Tersenyum simpul dan melangkah pergi. Awan mengejar Yuna setelah rambutnya tertata rapi. Sedangkan pangeran menatap keduanya dengan tatapan yang entahlah. Babe, itu pacarnya Awan ya? Tanya Intan yang ikut memperhatikan Awan menyamai langkah Yuna. Bukan,
Dengan cepat jawaban itu keluar dari mulut pangeran. Bahkan kelihatan gak terima saat Intan mengatakan Yuna pacarnya Awan. Satu kelas, duduk sebangku. Intan langsung melingkarkan tangan di lengan pangeran. Tapi keknya Awan suka deh sama cewek itu. Pangeran tambah kesel. Diam gak menyahut, tetap jalan dengan cool sampai di depan kelas Intan. "Babe, pulang sekolah temenin nge-mall ya?" Tintanya dengan manja. Pangeran terlihat berpikir. "Lihat nanti ya." Intan manyun, karena jawaban itu beda dari biasanya. Pangeran memasukkan tangan ke dalam saku celana. "Aku ke kelas dulu ya," pamitnya, lalu berbalik menjauh dari kelas Intan. Is, dasar bocah. Beneran gak romantis. Dicipok dulu kek, atau dipeluk. Ini ditinggalin gitu aja. Dengan sangat kesal Intan masuk ke dalam kelas. Novel ini hanya ada di aplikasi iNovel Dream. Jika kalian baca selain di aplikasi, itu artinya kalian membaca barang curian. Karya, Yuen Akso. Begitu masuk ke dalam kelas, tatapannya terarah pada Yuna yang sudah asik dengan buku tulis. Awan bertopang dagu menatap ke arah Yuna tanpa kedip. Pangeran membuang nafas dengan kesal. Menjatuhkan tas ke meja dengan kasar. Awan yang merasa telinganya terusik, menoleh ke belakang. "Nih monyet kenapa sih?" Kesalnya pada pangeran. "Nggak dapat cium dari Intan," sahut Miko yang sudah dari tadi ada di dalam kelas. "Bacot." Pangeran nonyor kepala Miko. "Yuda mana?" "Biasa, nganterin Dewi dulu," jawab Miko dengan santai. "Kantin, kuy." Pangeran berdiri, narik lengan Awan dan Miko. "Ogah, gue mau di kelas. Bentar lagi bel." Tolak Awan. Pangeran merasa geram, Awan mulai berbeda. Karena nih cewek, menuding Yuna yang dari tadi hanya diam. Nyengir sambil ngangguk. "Demi jodoh dunia akhirat gue." Pangeran nonyor kepala Awan. Tidur, baru ngimpi. Menarik tangan Awan dengan paksa mengikuti langkahnya. Yuna hanya geleng kepala melihat ketiga lelaki itu keluar dari kelas. Menatap gadis di depannya yang sedati tadi hanya nunduk membaca buku. Rambutnya dikepang dua dan pakai kacamata. Yuna beranjak, berjalan mendekati Sally. "Hei, boleh kenalan?" Sally mengangkat kepala, tersenyum. Memperlihatkan rentetan gigi putihnya. Mengulurkan tangan ke Yuna. "Aku Sally Puspita." Yuna meraih uluran tangan Sally. "Aku Ayuna. Panggil aja Yuna. Aku boleh minta tolong nggak?" Sally mengerutkan kening. "Boleh." "Kenapa?" Yuna mengeluarkan ponsel berlayar besar itu. "Aku baru pertama kali pakai HP. Ajari cara masukin nomor telepon, bisa?" Pintanya dengan berbisik. Sally terbelalak. Cukup kaget dengan permintaan Yuna. Bahkan dia yang dikatai cupu, culun, kampungan dan lola bisa menggunakan barang itu. Sedangkan Yuna yang kelihatan modis tak tahu cara menggunakannya. "Duduk sini aja, nah." Sally menepuk kursi sampingnya. Yuna menurut, lalu memberikan ponselnya pada Sally. Sally mulai mengusap layar ponsel. Menatap wallpaper utama dengan mata melotot. Lalu menatap wajah Yuna dengan penuh tanya. Yuna nyengir. "Please jangan bilang siapapun. Ini bukan aku yang pasang foto di HP. Tapi si Israel sendiri yang pasang fotonya." "Israel?" Sally tambah tak mengerti. "Maksudku pangeran. Semalam dia mainin HP-ku. Ngajarin cara pesan ojek online. Nggak taunya masang fotonya di HP. Itu bisa diganti nggak, Sel?" Jelasnya dengan lirih. "Bisa kok." Banyak pertanyaan yang ingin Sally tanyakan. Ada hubungan apa Yuna dan pangeran? "Kamu mau ganti pakai fotonya siapa?" "Ini di galeri nggak ada foto lain kecuali fotonya pangeran." Memperlihatkan galeri ponsel yang hanya ada 5 foto. Dan itu fotonya pangeran semua. "Gimana kalau kita foto dulu, Sel? Lalu dipasang di HP-ku. Bisa kan?" Ide Yuna. Tiga cowok bad boy itu mendudukkan P** T di kursi kantin. Di kursi paling belakang yang tertutup dinding, jadi nggak akan terlihat saat ada patroli anak bolos. "Pesen jus alpukat sono," pangeran nyuruh Miko. "Kenapa gue?" "Tak terima mendapatkan perintah." "Karena elo yang nggak ada cewek," seru Awan. Miko nonyor kepala Awan. "Kaya,
lo punya cewek. Bentar lagi, bro, katanya dengan penuh percaya diri. Pangeran menatap Awan tajam. Pengen ngomong, tapi nggak mungkin ngomong jujur. Taik lo pada, umpat Miko, lalu berjalan meninggalkan kedua sahabatnya. Setelah punggung Miko tak lagi terlihat, Awan menatap Pangeran tajam. Jujur lo, ngomongnya dengan tegas. Pangeran mengerutkan kening. Apa sih? Kembali memainkan game di ponsel. Yuna itu siapa? Yan jawab sepupu. Gue nggak percaya. Gue tahu siapa aja sepupu Elo. Mbak Cika itu udah kuliah, nggak seumuran sama kita. Dan sepupu perempuan lo cuma dia. Pangeran hembusin nafas panjang, mempause game lalu natap Awan. Dia bini gue, jadi Yan deketin. Kening Awan berlipat 12 lipatan. Bini, Pangeran ngangguk. Behahaha. Tawanya lepas. Buk. Pangeran memukul bahu Awan. Lo ngetawain apa, babi? PPF. Berusaha hentiin tawanya. Ya kali, lo udah nikah, Ran. Nggak mungkin lah. Gue tahu, lo ada rasa sama Yuna kan? Pangeran membuang muka. Cukup bingung dengan apa yang dirasa. Memilih lanjut main game. Elo kan udah ada Intan, si ratu sekolah. Jadi, Yuna buat gue. Gimana, adil kan? Melirik Awan dengan tajam, tak berniat menjawab kata-kata itu. Yuna duduk sebangku dengan Sally. Kebetulan Sania, teman sebangkunya nggak masuk, jadi dia duduk sendirian. Pangeran dan ketiga temannya pun bolos, nggak masuk kelas sampai bel istirahat berbunyi. Sel, kamu nggak ke kantin? Tanya Yuna. Sally geleng kepala. Uangku cukup buat ongkos pulang nanti. Aku tadi sebelum berangkat sekolah udah makan kok. Jadi, nggak lapar. Yuna mulai merasa iba. Gimana kalau aku traktir kamu? Kebetulan mama selalu ngasih uang double tiap pagi. Enggak perlu, nah, aku nggak enak sama kamu. Udah, ayo aku traktir. Beranjak dengan menarik tangan Sally. Akhirnya Sally mengikuti langkah Yuna. Tapi dengan dituntun Sally, mereka sampai di kantin. Ngambil bakso dan es teh, lalu pergi mencari tempat duduk. Awan melambaikan tangan. Sini, nah, ucapnya agak berteriak. Jangan, nah, aku nggak nyaman kalau duduk sama geng mereka. Bisik Sally. Lalu menatap kursi kosong yang ada di samping Intan. Yuna melangkah, mendekati Intan dan kedua temannya, Caca dan Zia. Kak, boleh ikutan duduk di sini? Izin Yuna. Intan mencibirkan bibir. Boleh, duduk aja. Cupu, umpat Zia saat melihat Sally. Yuna dan Sally tetap duduk di samping ketiga kakak kelasnya. Menuang kecap dan sambal lalu mulai mengaduk dan makan dalam diam. Tan, Malmi nginep rumah gue ya. Sama Caca juga. Bokap nyokap belum pulang. Kesepian gue, keluh Zia sambil memainkan sedotan dalam gelas. Caca menelan baksonya lebih dulu. Gue udah ada janji duluan, sih. Sorry ya, nggak bisa nemenin. Zia natap Intan, sangat berharap sahabatnya yang satu ini mau menemani. Pacar kemana? Tanya Intan pura-pura. Dia ada acara katanya, suruh nemenin mamanya, mulutnya manyun. Intan tersenyum miring. Sorry juga ya, Zia sayang. Gue juga udah ada acara. Gue mau ke puncak Sabtu sore. Ke puncak? Tanya Caca membeo. Intan cuma ngangguk, lalu kembali menyendok mie di mangkuk. Sama Pangeran. Uhuk. Yuna tiba keselak kuah bakso. Sally menepuk punggung Yuna pelan, lalu menyodorkan segelas minum. Intan menatap Yuna dengan heran. Kenapa lo? Kaget, gue mau ke puncak sama Pangeran. Yuna masih diam karena menyedot minumnya. Gue udah biasa ya, pergi berdua sama dia. Bahkan lebih dari itu. Jadi lo udah pernah kawin sama Pangeran, Tan? Uhuk, pertanyaan yang Zia lontarkan kembali membuat Yuna tersendak minuman. Waktu pertama kali, sampai lo nggak bisa jalan itu, sama dia. Pertanyaan lanjutan dari Zia yang makin membuat otak dan hati Yuna ngerasa kurang nyaman. Intan bingung mau jawab apa, karena tentu, itu ia lakukan sama Gavin, bukan Pangeran. Bahkan sejauh ini Pangeran tak pernah mau walau hanya sekedar menyentuh dadanya saja.
Tapi tak mungkin jujur juga kan? Bunuh diri itu namanya. Iya, gue lakuin sama pangeran. Yuna langsung berdiri. Ayok balik ke kelas, Sel. Aku udah kenyang. Mendengar pengakuan Intan, membuat selera makan Yuna jadi hilang. Hanya ingin cepat pergi untuk tak lagi mendengar ocehan kakak kelas mereka. 1 hour later. Apps 10. Dengan hati kesal Yuna masuk ke dalam kelas. Duduk dengan wajah cemberut dan tertekuk. Sally yang gak ngerti apapun semakin penasaran dibuatnya. Ikutan diam dengan pikirannya sendiri. Tak begitu lama bel tanda masuk berbunyi. Nano si ketua kelas datang membawa tugas. Pak Lukman guru bahasa Inggris ada kepentingan, nggak bisa masuk ngajar. Tak begitu lama, pangeran dan ketiga temannya masuk ke dalam kelas. Kelas jadi ramai oleh celotehan Awan. Hadiu si Awan, masuk-masuk bikin heboh. Celetuk Rina, yang duduk di meja paling depan. Aye, namanya juga Atamfan, Rin. Jawabnya pede. Duduk di kursi biasa, menatap Yuna yang ada di depan sama Sally. Nah, kok lo duduk situ sih? Yuna menoleh, baru aja mulutnya mangap mau menjawab, Yuda udah nyahut. Takut ketularan Panu, lah. Sahutan dari Yuda. Iya, Jing. Tetangga gue kemarin mati terserang Panu kronis. Sahut Miko. Ujung bibir pangeran sedikit tertarik. Tapi hanya diam dengan game di ponselnya. Otak cicak. Awan melempar buku ke Miko. Mana ada penyakit Panu kronis. Adanya bodoh kronis. Kayak otak lo. Yuda berdiri. Otak komodo aja bangga. Gue yang punya otak jerapah aja nggak sombong. Beberapa anak menoleh ke arah Yuda. Apa hubungannya sama jerapah? Perasaan nggak mirip, sahut Nano. Kagak pernah ikut belanja ke mall sih. Jadi kagak paham, jawab Yuda. Anak emak lo, Yud. Nge-mall aja ngintil, sahut Rina. Mau ngintilin lo, belum halal, Neng Rina. Hahaha, serempak semua orang ketawa. Lagi ngebayangin, cara mereses asteris jerapah. Awan menerawang. Tentu dengan bayangannya. Bu. Miko gantian ngelempar buku paket ke kepala Awan. Babi lo, umpat Miko dengan kekehan. Pangeran tak menanggapi. Keluar dari menu game, masuk ke aplikasi hijau. Mencari kontak yang ada di urutan pertama. Entar pulang bareng gue aja. Senai. Pandangannya langsung terarah ke Yuna. Gadis cantik itu tetap fokus nulis tanpa memeriksa ponsel yang bergetar. Beralih menatap layar ponsel lagi, membuka foto profil di kontak Wayuna. Yang semalam sengaja ia pasang dengan fotonya, sudah berganti dengan foto Yuna sendiri. Pangeran tersenyum menatap foto Yuna yang menurutnya sangat lucu. Dret. Saat fokus lihatin foto Yuna, sebuah pesan masuk dari Intan. Segera ia membuka pesan itu. Babe, bisa kan nanti temenin nge-mall? Membuang nafasnya lewat mulut dengan kasar. Tak langsung membalas pesan itu. Mulai bosan dengan hubungan yang ia jalin. Selalu aja diajakin nge-mall yang berujung suruh bawain belanjaan. Belum lagi harus ngebayarin belanjaan yang hampir ngabisin uang jajan. Babe, kok cuma di-read doang? Emoji nangis. Akhirnya mulai menulis pesan balasan. Sorry, nggak bisa. Aku ada janji sama papa, Sen Intan. Menutup story chat dengan Intan dan kembali membuka story chatnya dengan Yuna. Pesannya udah centang 2 biru. Langsung melirik ke arah Yuna, tapi gadis itu masih sibuk nulis. Bahkan pesannya nggak dibalas. Nggak usah pulang bareng Awan. Mama nggak bolehin, Senai. Tersenyum saat melirik, ternyata Yuna mengambil ponselnya yang ada di laci. Terlihat mengetik pesan balasan. Pandangan pangeran tak lepas dari Yuna yang sibuk mengusap layar. Mengerutkan kening, karena lama banget tak ada pesan balasan yang masuk. Dederetete. 10 menit berlalu, pesan balasan dari Yuna masuk. Ik. Anying. 10 menit cuma nulis 3 huruf doang. Itu juga typo. Ngumpat dengan sangat kesal menatap layar chatnya. Tet. Bel tanda pulang sekolah berbunyi. Pangeran lebih dulu keluar. Awan langsung nyamperin Yuna. Ayo, balik. Ajaknya.
Yuna mendongakkan kepala. Kamu duluan aja, Wan. Aku pulang sendiri. Tolaknya. Kenapa harus pulang sendiri? Bareng ajalah. Ayo, ajaknya lagi. Aku mau naik angkot bareng Sally. Nemuin alasan yang tepat. Sally terlihat gelagapan. Lalu menunduk, ngambil tas dan menyampirkan ke punggungnya. Yuna berdiri. Awan nonyor kepala Sally. Dasar gorengan tempe. Berjalan lebih dulu keluar kelas. Aduh, sorry ya, Sel. Gegara aku, kamu jadi ditonyorin sama Awan. Mengelus kepala Sally. Sally nyengir. Nggak apa, nah, udah biasanya si Awan begitu. Kedua gadis yang tinggi tubuhnya sama itu melangkah keluar kelas bersamaan. Saling ngobrol sambil jalan dan sesekali tertawa bersama. Ayo, bareng gue, nah. Tiba-tiba Awan muncul di balik tembok. Sudah dengan jaket hoodie yang nutupi kepala. Astaga, Awan. Kalau aku punya penyakit jantung, tadi udah mati dadakan lo. Yuna mengelus D***A, Sally melakukan hal yang sama. Awan meringis. Jadi pacar dadakan gue aja. Mau ya, pintanya mengiba. Apaan? Yuna menarik tangan Sally untuk kembali berjalan. Tak menghiraukan Awan yang berusaha ngejar. Keluar dari gerbang dan duduk di halte bersama siswa-siswi yang lainnya. Seorang cowok yang memakai hoodie warna merah nangkring di atas mogenya. Diam mengamati Yuna dari kejauhan. Sengaja sembunyi karena mau ngumpet dari kekasihnya. Pengen banget sehari aja nggak ngeboncengin Intan. Tiba-tiba ninja putih berhenti di samping halte. Misi. Tamfan mau lewat. Misi. Serunya kepada anak yang menghalangi jalannya untuk mendekati Yuna. Mengulurkan tangan. Ayo, bareng gue. Gue jamin selamat sampai Kua. Yuna melotot mendengarnya. Disusul cekikikan dari anak yang mendengar. Maksud gue sampai rumah. Nyengir memperlihatkan gigi gingsulnya. Udah, ikut aja, Dek. Daripada nih bocah bikin mata sepet. Seorang kakak kelas yang juga berada di halte manyun. Kelihatan sangat keganggu sama kedatangan Awan. Yuna diam, menatap Sally. Sally pun hanya diam gak balas natap. Merasa gak enak juga karena Awan ngintilin mulu. Dedereretete, dret. Ponselnya bergetar, ada panggilan telepon masuk. Segera ngambil ponsel di dalam tasnya. Nama Israel tertera di layar utama. Iya, halo, sapanya. Tungguin, gue aduin mama kalau sampai pulang bareng cowok lain. Ancam pangeran sambil natap ke arah Yuna yang kelihatan manyun. Iya. Tut. Telepon berakhir. Yuna menatap Awan dengan tatapan gak enak. Maaf, Wan. Lain kali ya, aku pulang bareng kamu. Sekarang aku nggak bisa. Please hargai keputusanku. Awan ngambil dompet di saku celana. Minta harga berapa? Atau mau cincin sekalian? Yuk, ke Kua. Yuna melotot, nimpuk lengan Awan. Wan, jangan bercanda deh. Angkot yang sudah ditunggu akhirnya datang. Sally langsung berdiri. Nah, aku duluan, ya. Pamitnya. Yuna mencekal lengan Sally. Aku ikut, Sel. Menepuk lengan Awan. Duluan ya, Wan. Segera masuk ke dalam angkot, duduk di samping Sally. Menit kemudian, angkot melaju pelan meninggalkan area sekolah. Awan mengacak rambutnya, kembali menutup kepala dengan hoodie. Naik ke atas motor dan melaju dengan kecepatan di atas rata-rata. Melihat Awan pergi, pangeran menyalakan mesin motor. Melaju pelan mengikuti angkot, ngambil ponselnya dan melakukan panggilan telepon. Turun pas pertigaan depan. Kembali menutup telepon. Nggak peduli yang di seberang jawab apa. 3 hours later. Apps 11. Yuna beneran turun di pertigaan seperti perintah pangeran. Tepat di depan sebuah minimarket. Mulai terlihat moge merah lengkap dengan pemiliknya yang menatapnya tanpa ekspresi sedikitpun. Pangeran berhenti tepat di depan Yuna berdiri. Membuka kaca helm. Kuy, naik. Perintahnya. Yuna memanyunkan bibir. Memegang bahu pangeran untuk bisa naik ke jok belakang yang cukup tinggi. Babe. Panggilan yang membuat Yuna mengurungkan niatnya.
melepaskan pegangannya dan berbalik menatap ke arah datangnya suara. Intan, Caca dan Zia baru saja keluar dari minimarket. Ketiganya menatap Yuna tak suka. Pangeran memejamkan mata, membuangnya dengan kasar. Intan berjalan dengan cepat menghampiri Pangeran dan Yuna. "Kamu bohong ya? Katanya ada janji sama bokap. Kok malah sama nih bocah?" Menunjuk Yuna dengan sengit. Pangeran menatap Yuna yang membuang muka. "Nggak bohong kok," elaknya. "Tadi aku lihat, dia hampir aja mau ngebonceng kamu." Terus aja Intan menyerang Pangeran. Pangeran tersenyum dengan sangat terpaksa. "Kebetulan aja aku lewat, kasihan kan dia ini. Salah turun. Rumahnya kan masih jauh. Dia baru pertama kali di Jakarta." Intan melirik Yuna dengan sengit. "Ya udah, biar Yuna naik taksi sama Zia dan Caca. Kamu anterin aku pulang dulu." Pangeran kembali melirik Yuna. Yang dilirik tetap nggak mau balik natap. Dengan cepat Intan naik ke boncengan, lalu menatap kedua temannya yang tersenyum penuh kemenangan. "Nitip Yuna ya, guys. Bantuin dia pulang ke rumahnya," ucapnya sambil ngedipin satu mata. Ngasih kode sesuatu. Yuna melipat kedua tangan di depan D***A. Wajahnya memerah menahan marah. Menyesal karena sudah menuruti perintah pangeran yang berakhir menelantarkannya. Ada segumpal amarah yang membuncah di dada. Intan melingkarkan kedua tangan di perut pangeran, tubuhnya mepet nempel ke punggung pangeran. "Ayo, babe." Pangeran melirik Yuna yang cemberut. Pengen nolak Intan, tapi nggak mampu. Akhirnya menurut, menjalankan moge menjauh dari minimarket itu. Zia memepet Yuna, langsung mentonyor kepala. "Ganjen." Gantian Caca yang nonyor kepala Yuna. Genit. Pangeran itu milik Intan. Best couple seantero SMA Sri Kandi. "Belum paham lo." Yuna tetap santai, suara lantang Zia sama sekali nggak membuatnya ciut nyali. Yuna balas menatap Zia. "Oh, maaf. Aku nggak tahu." Melambaikan tangan, menghadang angkot yang kebetulan lewat. Menatap Caca dan Zia. "Duluan ya, Kak." Yuna merasa sedikit lega karena terhindar dari dua kakak kelas yang menyebalkan. Duduk memangku tas selempangnya. Mulai mengamati sekeliling. Di dalam angkot itu ada dua preman bertubuh kekar dengan kalung rantai di leher. Ada beberapa gambar di lengannya. Menyeringai saat menatap Yuna. Untuk kali ini, Yuna mulai merasa takut. Kedua preman ini mulai pindah posisi. Duduk mengapit Yuna. Mencolek paha Yuna dengan senyum mesumnya. "Jangan sentuh, Bang," teriak Yuna. Preman yang satunya mencolek lengan Yuna. "Jangan jual mahal, Dek. Main sama abang bentar yuk." Yuna gemetar, memeluk tasnya dengan erat untuk menutupi D***A. "Please, Bang. Jangan gangguin saya. Saya punya uang, abang bisa pakai uangnya. Tapi jangan gangguin saya." Suaranya serak, dia sangat ketakutan. "Kita nggak cuma butuh uang, Dek. Kita juga butuh kamu. Puasin kita dikit aja, ya." Kembali si abang mencolek pipi Yuna. Yuna mengusap pipinya kasar. "Pak, berhenti, Pak," teriaknya. "Gue bunuh kalau sampai lo berhenti," ancam si preman pada Pak Sopir. Lewat pinggir sawah. Perintah preman yang satunya. Si sopir angkot nurut, ngambil jalan simpang yang sepi. Bahkan tak ada rumah ataupun orang yang berlalu lalang. Yuna makin gemetar, matanya mulai berkaca-kaca. Perasaannya sangat tak menentu. Ponsel yang ada di dalam tas bergetar. Ada panggilan telepon masuk. Yuna merogoh tas, melirik ponsel dan langsung mendial tombol warna hijau tanpa mengambil ponsel. "Israel, tolongin aku," teriaknya asal. Bulir bening mulai menetes di kedua pipi. "Please, Bang. Jangan gangguin saya. Biarin saya pergi." Mohon Yuna dengan mengiba. Mengeratkan pelukannya pada tas. Si abang preman mulai mengelus paha Yuna, sedikit menyibak rok yang selutut itu. Dengan kasar Yuna menepis tangannya. Preman yang satu mengelus pundak Yuna. Kali ini Yuna menangis terisak. "Jangan, Bang. Aku mohon." Rengeknya lagi. Tapi si abang nggak peduli. Buk. Angkot berhenti mendadak, membuat kedua preman ini terjungkal ke depan. "Bajingan, bisa nyeting nggak sih?" umpat preman itu. Kedua preman itu melirik ke depan, ada ninja putih yang menghadang jalan.
Seorang bocah yang memakai seragam putih abu-abu turun dari motor. Brak. Awan menggebrak pintu angkot, menarik tangan Yuna untuk turun. Kedua preman ini tak terima, mereka ikut turun dan melotot dengan marahnya. Yuna bersembunyi di belakang tubuh Awan. Aku takut, Wan. Ucapnya serak. Tangannya sibuk ngusap mata yang basah. Menjauh, nah. Biar gue beresin dua bajingan ini. Bisik Awan dengan menatap Yuna teduh. Hei bocah. Nyari mati lo ya. Si preman mulai menggulung lengan jaketnya. Cih. Awan meludah ke samping. Ingat umur, Om. Udah tua, bukannya tobat, malah mau mainin anak SMA. Nggak takut dibakar ya? Banyak bakut lo. Preman yang berambut pirang itu maju, mulai melayangkan pukulan ke Awan. Namun Awan berhasil menghindar. Yuna kembali menangis, ketakutan saat melihat Awan jatuh terkena pukulan di wajahnya. Anjing, preman nyali sempak, beraninya keroyokan. Umpat Awan, menyeka sudut bibir yang berdarah. Kedua preman itu tertawa penuh kemenangan. Si rambut pirang menginjak lengan Awan, sedangkan yang satunya mengepalkan tangan, bersiap melayangkan bogem ke perut Awan. Buk! Preman itu tersungkur cukup jauh. Keningnya memar karena terkena lemparan helm oleh pangeran yang baru aja datang. Seperti kesetanan, pangeran menghajar kedua preman itu hingga babak belur. Merasa tak kuat lagi, kedua preman itu berlari meninggalkan area. Pangeran mendekati Yuna yang jongkok menangis di samping motor Awan. Memegang bahunya pelan. Ai, elo nggak apa-apa kan? Tanyanya dengan sangat khawatir. Mendengar suara pangeran, Yuna mengangkat kepala, berdiri dan berhambur memeluk suaminya. Menumpahkan tangis ketakutan di dada pangeran. Aku takut, hiks. Aku takut, ungkapnya di sela isak tangis. Pangeran membalas pelukan Yuna, mengelus rambut panjang itu. Maafin gue, maaf. Kata-kata yang terdengar penuh penyesalan. Yuna mengurai pelukan, mengusap mata dan pipi yang sangat basah. Bahkan seragam putih pangeran ikutan basah. Emang dasarnya Israel itu jahat. Menaburkan kesedihan di mana-mana. Mulutnya manyun dan ngeloyor ninggalin pangeran yang menatapnya nanar. Mendekati Awan yang masih duduk di atas rumput. Ngambil tisu dan jongkok di samping Awan. Wan, bibir kamu berdarah. Tangannya terulur, menempelkan tisu di sudut bibir Awan. Awan menatap wajah cantik Yuna tanpa kedip. Jarak yang begitu dekat membuatnya bisa dengan puas menatap setiap pori-pori wajah Yuna. Kenapa liatin gitu? Tanya Yuna yang menyadari sedang diperhatikan. Awan nyengir. Cantik. Yuna mengerutkan kening. Menyerahkan tisu di depan wajah Awan. Nih, elap sendiri. Kembali mulutnya manyun. Ayok, balik. Seru pangeran yang dari tadi nahan sesuatunya. Enggak, aku kapok balik sama kamu. Aku mending balik sama Awan. Yuna membuang muka. Pangeran menghela nafasnya, sedangkan Awan tersenyum senang. Dengan wajah tertekuk, dan beberapa kali mulutnya mengumpat kesal. Pangeran membuntuti ninja putih yang membawa Yuna pulang. Raut jelos itu sangat terlihat nyata. Awan tertawa kecil menatap pangeran dari kaca spion. Makasih ya, Wan. Tadi udah nolongin. Ucap Yuna saat sudah turun dari motor. Awan tersenyum kecil. Bibirnya yang sobek terasa sangat perih jika terlalu banyak gerak. Yan naik angkot lagi ya. Bahaya. Besok pulang bareng gue aja, Yan bareng cowok yang udah punya pacar. Elo bisa dikatain penikung. Menasehati Yuna sambil melirik pangeran yang berdiri di teras rumah. Pangeran memilih membuang muka. Yuna tak menanggapi. Obati lukamu saat udah sampai rumah. Itu bisa memar kalau nggak langsung kamu obati. Kembali Awan tersenyum. Makasih udah perhatian. Nyengir lagi, meraba sudut bibir yang terluka. Ini luka yang paling bikin gue seneng. Is. Yuna mencibirkan bibirnya. Nah, besok gue jemput lagi ya. Kita berangkat bareng, biar Elo aman. Buruan masuk. Pangeran memotong obrolan kedua manusia di depannya. Yuna noleh, emanyunkan mulut. Kamu kalau mau masuk ya masuk sana. Kenapa harus nungguin aku? Kayak nggak tahu jalan aja. Kembali menatap Awan. Oke, besok aku tunggu. Awan tersenyum lebar, lalu meringis karena sudut bibirnya sangat perih.
Ya udah, sampai jumpa besok. Lihat ponsel Elo. Menengadahkan tangan. Yuna merogoh tas, ngambil ponsel warna biru itu dan mengulurkan ke awan. Pangeran menatapnya dengan gemas. Seret. Merebut ponsel itu sebelum beneran jatuh ke tangan awan, lalu membawanya masuk ke dalam rumah. Yuna dan awan sama-sama melotot dibuatnya. Israel, teriak Yuna dengan sangat kesal. Awan mengerutkan keningnya. Apa itu nama kesayangan, batinnya? Maaf ya, Wan. Aku nggak hafal nomornya. Awan tetap tersenyum. Iya, nggak apa. Besok kan masih bisa. Yuna membalas senyumannya, beneran ngerasa nggak enak banget. Awan segera memakai helm, menghidupkan mesin. Gue cabut ya. Menutup kaca setelah melihat anggukan dari Yuna. Berlari masuk ke dalam rumah, bahkan sampai nggak lihat ada mamanya yang bengong lihatin. Menaiki tangga dengan tergesa dan segera masuk ke kamar, lalu mengunci pintunya dari dalam. Melemparkan tas ke atas meja belajar yang lebih mirip tempat bermain, karena isinya cuma mobil-mobilan dan motor-motoran kecil yang jadi koleksi. Nyopot baju seragam lebih dulu, menyisakan kaos dalam tipis yang berwarna putih. Duduk di atas tempat tidur bersandar papan ranjang dengan nyaman. Mulai membuka ponsel Yuna yang berhasil direbut. Keningnya berkerut saat melihat chat paling atas. Ada nama Arga di sana. Membuka profil Arga, foto seorang cowok yang sangat tampan dengan topi terbalik. Pangeran menatapnya dengan sangat tak suka. Ternyata udah bisa chatan sama si cowok bucin. Ngedumel sama ponsel. Israel, buka pintunya. Teriakan dari luar, dan itu suara Yuna. Brak, brak. Balikin HP-ku. Teriaknya lagi. Pangeran tersenyum menatap pintu. Ganti posisi, bobok tengkurap dan kembali berselancar mengecek pesan masuk. Anying, nama gue diganti jadi Israel. Terkejut saat nama kontaknya adalah Israel. Detik kemudian, tersenyum sendiri. Nggak apa sih, anggap aja ini nama kesayangan. Iya kan, Yuna maksudnya. Terkekeh sendiri sama omongannya. Keluar dari aplikasi hijau, lalu membuka galeri. Haha. Ngakak saat melihat foto Yuna dan Sally. Foto dengan ekspresi manyun dan dibuat semanis mungkin. Tiba-tiba tangan Yuna terulur merebut ponsel yang pangeran pegang dari belakang. Tapi pangeran memegangnya erat, hingga Yuna jatuh menindih tubuhnya, tetap saling tarik-menarik, guling sana-sini. Tanpa sengaja tangan pangeran menyenggol salah satu D** Ayuna. Tubuhnya kaku seperti tersengat listrik, nggak fokus lagi memegang ponsel, hingga Yuna bisa merebutnya dengan mudah. Yuna tersenyum penuh kemenangan. Masih di atas pangeran, dengan posisi itu D** A nempel D** A pangeran. Susah payah pangeran menelan selaiva. Lalu menatap wajah cantik Yuna yang tepat ada di depannya. HP ini udah dikasih ke aku. Jadi kamu nggak bisa seenak udel ngambil. Ucap Yuna masih dengan tersenyum. Sesaat mata mereka beradu, hanya saling diam dan saling menikmati debaran yang ada. Sigap pangeran membalikkan posisi. Sekarang, Yuna yang berada di bawahnya. Masih dengan saling tatap, lama-lama wajah mereka semakin dekat. Yuna bisa merasakan hembusan nafas hangat dari pangeran. Refleks, Yuna memejamkan mata. Membuat sudut bibir pangeran terangkat ke atas, menjadi sebuah senyuman yang sangat manis. Wajah Yuna terlihat sangat manis dan cantik saat terpejam. Bulu mata lentik dan hidungnya sedikit mancung. Pipinya yang dulu tirus itu sekarang sedikit berisi. Bahkan wajahnya tak terdapat bekas jerawat maupun komedo. Tangan pangeran terulur, mencolek hidung Yuna dengan sangat gemas. Kenapa merem? Pengen dicium? Ya. Yuna langsung melek, matanya membulat, kedua pipi terlihat merona. Entah, dia malu atau marah. Kembali mata mereka beradu, saling diam merasakan sesuatu yang mulai berbeda. Ngapain liatin aku begitu? Mau diculek? Ketus Yuna. Pangeran tertawa kecil. Elo juga liatin gue. Kenapa? Ganteng. Yuna mendorong tubuh pangeran, tapi kekuatannya tak sebanding. Minggir. Kamu tuh berat. Israel. Pangeran kembali tertawa kecil. Manyun aja terus. Lama-lama gue cipok. Yuna mengerutkan kening. Apa itu, cipok? Dedereretete, dederur.
Ponsel pangeran bergetar dan berdering dengan nyaring. Membuat keduanya tak bisa fokus saling tatap lagi. Pangeran segera berdiri, meraih ponselnya yang ada di atas meja. "PPCC kakak," berdesis kesal. Dengan sangat malas dia mendial tombol yang berwarna hijau. "Halo," sapanya tak semangat. "Babe, entar malam ke klub ya." Suara Intan yang membuat Yuna sangat kesal. Segera Yuna melangkah pergi dari kamar pangeran. Melalui pintu balkon, ia masuk kembali ke kamarnya. Merebahkan tubuh dengan kasar ke atas ranjang. Matanya terpejam, wajah ganteng suaminya terus saja muncul di depan mata. Tiba-tiba senyum manis khas pangeran dengan kedipan satu mata itu muncul, serasa ada di depannya setiap waktu. Menarik bantal terdekat, lalu menutup kepala dengan bantal. Berharap bayangan Israel tampan itu pergi dari otak. Astaga, apa saking bencinya, sampai aku nggak bisa hilangin dia dari kepalaku. Pindah posisi, tengkurap sambil menutup kedua telinga. "Ah, pergi kamu dari otakku," teriaknya kencang. Sini udah jam 12.28 deh. Udah malam di sini. Udah subuh bukan malam subuh. Udah subuh sih kalau jam 12 nih.